Selamat pagi anak-anak semuanya. Halo, berjumpa dengan Bu Fani hari ini di sini. Ya, Bu Fani harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Jangan lupa melakukan presensi dan melakukan renungan harian pagi ya, sebelum melakukan pelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pembelajaran di ilmu pengetahuan sosial di tematik 1 subtematik 3 bersyukur atas keberagaman. Ya, sebelumnya Bu Fani ingatkan untuk melihat video pembelajaran ini dengan kondisi yang siap dan cari tempat yang nyaman. Ya, Fani mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Fani akan memberitahukan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ada 3, mempelajari makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, mengkomunikasikan makanan tradisional. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk keragaman daerah asal. Ya, kita mulai. Ya, kita mulai ya anak-anak. Pertama, buka buku kalian di halaman 53. Di sana ada pendalangan materi makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sana mungkin ada 4 ya asal daerah seperti Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Dan Bu Fani, di slide Bu Fani memberikan 2 contoh lagi, yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Nah, kita lihat ya di buku dan di slide ya. Anak-anak fokus ya. Ya, makanan pokok di situ ada nasi timbel dari Jawa Barat. Ternyata ada keterangannya, nasi timbel itu nasi yang dibungkus oleh daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bakato, yaitu beras merah campuran ya. Lalu, nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, itu dijelaskan bagaimana bentuk nasi timbel. Selain nasi timbel, ada nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom ini kebetulan Bu Fani pernah coba loh. Wah, jadi lapar ya kita belajar tentang makanan tradisional di Indonesia. Hari ini anak-anak sarapan apa? Apakah salah satu makanan tradisional di Salatiga? Oke deh, kita lanjut lagi ya. Ya, nasi tutuk oncom ini adalah nasi seperti nasi liwet tapi diberikan oncom ya, adalah tempe fermentasi ya. Hanya sedikit saja ya untuk menambah cita rasa dari nasi tersebut. Nah, lalu ada asinan. Nah, asinan ini sangat terkenal banget, apalagi asinan Bogor di daerah Jawa Barat. Wah, asinan Bogor ini sangat segar anak-anak untuk dimakan. Anak-anak pernah coba belum? Atau pernah lihat? Nah, anak-anak bisa searching ya di Google untuk nasi tutuk oncom dan asinan. Lalu kita ke Bali. Wah, ada nasi jinggo. Nasi jinggo ini adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dalam porsi kecil. Kalau di sini kayak nasi kucing ya. Anak-anak pernah makan nasi kucing ya sama papa mama ya. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Tapi kalau di Bali suirannya ayam pedas, tapi kalau kita suirannya ikan asin ya. Oke, nggak apa-apa. Hampir-hampir sama ya. Oke. Lalu selain nasi jinggo, ada nasi ayam betutu dan sate lilit. Pernah ya makan ayam betutu? Banyak banget ya kejual di online ayam betutu itu seperti apa. Lalu ada sate lilit. Sate lilit itu dililit pakai batang serai anak-anak. Jadi aroma dan teksturnya juga berbeda. Nah, lebih khas lagi tuh ya. Lalu kita masuk ke asal daerah Papua. Siapa pernah ke Papua? Anak-anak Bu Fani kebetulan belum pernah nih ya. Apalagi masa-masa kayak gini, kita dihancurkan di rumah saja. Kita bisa lewat Google Maps untuk ke Papua ya. Lihat-lihat ya sementara ini ya. Oke, di Papua ada yang makanan
banyak banget yang sebutnya papeda, apalagi terkenal banget ya, karena itu makanan khas, makanan pokok juga di Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu, memiliki rasa yang tawar. Anak-anak pernah coba? Ya, kadang ada yang jual papeda seperti itu ya, tapi kebanyakan berbeda papedanya yang dijual di Jawa Tengah dan papeda yang benar-benar asli dari Papua ya. Nah, disajikan dengan ikan tongkol dan mubara kuah kuning ya. Seperti yang ada di gambar buku anak-anak tuh, ada ikan tongkolnya karena memang rasa papedanya itu hambar atau netral. Nah, mendapatkan cita rasanya itu dari ikan tongkol dan kuah kuning. Nah, dan berbagai makanan tradisional dari olahan sagu seperti sagu bakar, sagu bola seperti itu ya, yang sering dijumpai di Papua. Ya, selanjutnya ada Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara ada yang namanya bubur Manado. Bubur Manado ini terkenal sekali ya, karena buburnya putih, berisi campuran jagung, manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Wah, lengkap sekali. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng ya. Pakai ikan cakalang goreng ya. Oke, selain bubur Manado ada nasi jah dan gulai ikan fufu ya. Seperti kebanyakan ya, ada nasi jah dan gulai ikan fufu. Lalu di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada yang namanya makanan tradisional pisang apit, nasi begarpor, dan bingka kentang. Bingka kentang itu kayak bika Ambon tapi berbeda dari kentang gitu ya. Lalu di Sumatera Barat ada dendeng balado dan gulai gazebo. Gulai gazebo ini terbuat dari daging sapi pilihan. Dendeng balado juga terbuat dari daging sapi. Oke. Kita lanjut ya untuk mengkomunikasikan tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kalian bisa lanjut ke bentuk-bentuk keragaman asal daerah. Bu Fani memberikan 3 contoh, yaitu Solo, Manado, dan Lombok. Ya, kita mulai ya. Kita mau cari tahu bentuk-bentuk keragaman daerah asal daerah ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 66. Nah, di sana kita akan memilah suku bangsa, pakaian tradisional, alat musik, bahasa daerah, dan senjata tradisional. Dimulai dari Solo dulu. Siapa di sini yang pernah ke Solo? Pasti kebanyakan pernah ke Solo, Semarang ya, karena kita adalah tetangganya mereka. Salatiga adalah tetangganya Solo dan Semarang, diapit oleh 2 kota, yaitu kota Solo dan kota Semarang. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bentuk keragaman daerah asal kota Solo. Misalnya anak-anak juga bisa nih membuat keberagaman daerah asal anak-anak ya. Misalnya ada yang dari Makassar atau dari Manado atau dari yang lainnya. Itu anak-anak juga bisa bikin seperti ini ya. Nah, kita mau belajar di kota Solo, asal daerah Solo. Suku bangsanya ada suku Jawa karena kita ada di provinsi Jawa Tengah ya. Kita kebanyakan di Solo adalah suku Jawa. Nah, pakaian tradisionalnya adalah kebaya. Lalu alat musiknya ada gamelan, bahasa daerahnya ada bahasa Jawa, dan senjata tradisionalnya adalah keris ya. Keris ya. Oke. Kita lanjut ke Manado.
Nah, suku bangsa Manado lebih banyak itu suku Minahasa ya, karena melihat kondisi geografisnya suku Manado itu terletak lebih banyak daerah Minahasa ya. Daerah Minahasa lebih maju, lebih pesat dan lebih luas. Jadi suku Minahasa menjadi suku utama di suku Manado. Lalu pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang dikenakan oleh kaum pria Minahasa berupa bajang atau kemeja yang lengan panjang. Pakaian adat yang dikenakan kaum wanita Minahasa pada mulanya disebut karamomo atau disebut wuyang ya. Anak-anak bisa cari tuh di internet seperti apa tuh gambarannya ya, maksudnya gambar pakaiannya seperti apa ya. Lalu alat musiknya ada kulintang, bahasa daerahnya ada dialek Manado, dan senjata tradisionalnya adalah pedang bara saingge. Pedang bara saingge ya. Lalu kita lanjut ke Lombok ya. Lombok itu yang dekat Bali ya anak-anak ya. Nah, sejajar dengan Pulau Jawa. Nah, di Lombok suku bangsanya suku Sasak ya. Suku Sasak yang paling terkenal dan paling populasinya paling banyak. Nah, pakaian tradisional di Lombok, pakaian adat suku Sasak terdiri dari dua bagian, yaitu pakaian adat untuk wanita dan laki-laki anak-anak. Pakaian adat untuk wanita disebut dengan pakaian lambung dan pakaian adat pria disebut dengan pakaian pegon ya. Untuk alat musiknya ada genggong ya, seperti drum besar tapi bisa dibawa kemana-mana ya, tapi cukup tenaga ya, harus lebih kuat untuk menggendong genggong sambil menari. Nah, bahasa daerahnya bahasa Sasak dan senjata tradisionalnya tulup seperti keris tapi berliku-liku ya. Oke, ini adalah bentuk-bentuk keragaman daerah asal dari Solo, Manado, dan Lombok. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Ya, nanti bisa hubungi Bu Fani untuk misalnya untuk mau ditanyakan atau mengenali hal-hal atau materi yang belum jelas ya. Nah, untuk kesimpulan pada pagi hari ini adalah anak-anak sudah belajar tentang keberagaman makanan tradisional di Indonesia dan bentuk keberagaman daerah asal. Anak-anak hari ini ada tugas untuk IPS. Nah, anak-anak juga harus kerjakan dengan baik dan cermat. Jika mengalami kesulitan, silakan hubungi Bu Fani. Ya, sekian dari Bu Fani di video pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.